Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Serli Rahmi Oktavia. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Sebelumnya, pelajaran ini sudah kita dapatkan pada saat tingkat sekolah dasar. Namun, di sini kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Tetap semangat. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari kita mempelajari bilangan berpangkat, yaitu siswa dapat memahami konsep bilangan berpangkat, siswa dapat menuliskan bilangan berpangkat sebagai perkalian berulang, siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat, dan juga siswa dapat menyelesaikan bilangan berpangkat positif menggunakan sifat bilangan berpangkat. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat, yaitu ada bilangan berpangkat positif. Lalu ada sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu ada sifat perkalian, sifat pembagian, sifat perpangkatan, dan juga ada sifat perpangkatan dari bentuk perkalian, perpangkatan dari bentuk pembagian. Mau tahu adik-adik? Yuk simak videonya. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat bisa disebut juga dengan eksponen. Nah, contohnya itu ada 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Lalu ada 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Selanjutnya ada 10 pangkat 2, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100. Biasanya bilangan berpangkat itu dapat dilambangkan dengan A pangkat N, yang mana A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A, di mana yang itu perkalian A-nya itu sebanyak N faktor. A pangkat N itu A-nya itu sebagai bilangan pokok, sedangkan N itu ada di atas, yang di atasnya itu sebagai pangkat atau eksponennya. Nah, apa itu bilangan berpangkat positif? Bilangan berpangkat positif merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Nah, bilangan berpangkat positif itu dapat kita sederhanakan menjadi pangkat dari suatu bilangannya itu positif, tidak ada pangkat negatif gitu. Contohnya ada 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini dibaca jadi 3 pangkat 4, yang artinya perkalian 3 yang berulang sebanyak 4 kali. Jadi 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Jadi seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat ini perlu kita pahami lebih dalam karena akan terus kita temukan pada soal-soal atau pada pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat. Bentuknya ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N gitu. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa sifat perkalian itu dapat kita operasikan apabila si bilangan pokoknya itu sama. Nah, dengan bilangan pokoknya itu sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, contohnya itu bisa dilihat ya, ada P pangkat 5 dikali P pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya itu sama, yaitu P. Sehingga kita hanya perlu menjumlahkan pangkatnya saja menjadi P pangkat 5 tambah 3 sama dengan P pangkat 8. Lalu selanjutnya untuk contoh yang kedua juga sama, ini bilangan pokoknya ada 3. Jadi kita hanya menjumlahkan 3 pangkat 2 tambah 3. Jadi 3 pangkat 5 sama dengan 243. Selanjutnya ada sifat pembagian bilangan berpangkat. Bentuknya itu ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, untuk contoh sifat pembagiannya ada Q pangkat 8 per Q
pangkat 5. Ini pembagiannya dibuat menjadi bentuk pecahan. Kita dapat mengurangi pangkatnya saja karena bilangan pokoknya itu sudah sama, yaitu Ki. Jadi Ki pangkat 8 kurang 5 sama dengan Ki pangkat 3. Untuk contoh yang keduanya itu sama ya, ada 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5. Kita hanya perlu mengurangkan saja pangkatnya sehingga 4 pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah gitu adik-adik, kita sudah mempelajari dua sifat dari bilangan berpangkat. Lanjut ya, selanjutnya kita ada sifat perpangkatan. Nah bentuknya itu ada A pangkat M pangkat N. Jadi kalau ada sifat perpangkatan itu kita tinggal mengalihkan saja pangkatnya sehingga A pangkat M kali N. Contohnya bisa dilihat ya, itu ada 4 pangkat 3 pangkat 2. Ini kan sama gitu, bilangan pokoknya itu 4, jadi kita hanya mengalihkan saja 4 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 6. Nah lanjut, ada sifat perpangkatan dari bentuk perkalian. Apa itu? Nah, bisa dilihat bentuknya ada P kali Q pangkat N. Nah, kalau seperti ini itu ada dua bentuk dari bilangan ada dua bentuk bilangan pokok, ada P dan juga Q. Sehingga kita dapat mengelompokkannya menjadi P pangkat N dikali Q pangkat N. Contohnya itu 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan ada 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita tinggal mengoperasikan saja. Kita tulis 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu 9 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Dikalikan menjadi hasilnya itu 225. Jadi seperti itu untuk pengerjaan dari sifat perpangkatannya. Lanjut, yang selanjutnya ada sifat perpangkatan dari bentuk pembagian. Bentuknya itu ada P dibagi Q pangkat N. Sama seperti tadi yang sifat perkalian, kita kelompokkan menjadi P pangkat N dibagi Q pangkat N. Nah, contohnya itu ada 4 per 3 pangkat 3. Itu bisa kita keluarkan, bisa kita kelompokkan gitu menjadi 4 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Karena ini bentuk pangkatnya itu untuk kedua bilangan. Sehingga 4 pangkat 3 itu hasilnya 64 per 3 pangkat 3, 27. Jadi 64 per 27. Nah, pembahasan materinya cukup sekian. Semoga dapat memahami ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Sini sudah ada latihan soal yang dapat adik-adik kerjakan. Nah, di sini kita dapat mengetahui kemampuan dari pemahaman yang sudah adik-adik tangkap gitu selama saya menjelaskan materinya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat.